Salam sehat dan sejahtera dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Puji dan syukur kepada Tuhan Allah kita yang oleh rohnya telah memanggil kita untuk bersekutu dalam ibadah saat ini, yang secara khusus terkait dengan bulan pelayanan dan kesaksian GPIB. Mari kita persiapkan diri kita untuk beribadah kepadanya. Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, memberkati kita umatnya melalui ibadah yang berlangsung saat ini. Bila tiada karya Allah, maka kita pun tidak mengenalnya. Allah berkenan memperkenalkan dirinya kepada umat ciptaannya melalui segala ciptaannya dan melalui firman-Nya dalam kitab suci. Dan pernyataan umum dan pernyataan khususnya itulah, maka gereja pun ada dan hadir serta diutus untuk ikut bekerja di dalam karya di tengah-tengah dunia. Kami ada karena misi Allah. Kami ada karena dipilih dan ditetapkan Tuhan untuk melaksanakan misi Allah. Misi Allah untuk keselamatan umat dan seluruh ciptaannya. Misi Allah itulah yang bekerja di dalam gereja Tuhan dengan melaksanakan panggilan dan pengutusan melalui pelayanan dan kesaksian yang menghadirkan tanda-tanda karya kerajaan Allah di dunia. Kami ada karena misi Allah. Kami ada untuk misi Allah. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Marilah kita berdiri, kita memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Pun waktuku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu mendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu, berkenan kepadamu. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus, seraya kami ucap syukur dan terima kasih karena kasih karunia damai sejahtera Tuhan yang mengiringi dan menyertai kami. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami siap untuk mendengarkan sabdaan firman-Mu, mengikuti ibadah dari awal pertengahan, ya bila Tuhan menyertai dan memberkati kami sampai pada akhirnya. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami pada malam hari ini, biarlah apa yang kami sampaikan pada malam hari ini berkenan di hadapan Bapa, mengampuni akan dosa dan pelanggaran kami yang kami perbuat sengaja maupun tidak sengaja. Ampuni ya Bapa, agar kami layak memohon berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita bermazmur dari Mazmur 33, ayat yang pertama sampai dengan yang kelima dengan silih berganti. Bersorak-soraklah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petikanlah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Umat Tuhan dipersilakan duduk. Yesus sumber damai, Tuhan Maha
kita masuk dalam doa untuk menerima bimbingan Roh Kudus. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita arahkan hati dan pikiran kita menghadap Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang di surga, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat. Kami mengucap syukur dan berlimpah terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu yang Kau nyatakan buat kami. Sehingga kami masih diberikan kesempatan untuk datang kepadamu dan menjalankan hidup dalam kehidupan ini. Tiba saatnya Tuhan, kami masuk dalam ibadah keluarga pada malam hari ini, khususnya di Jemaat GPIB Tugu. Kami yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, kami mohon urapan-Mu Tuhan. Kuasailah hati dan pikiran kami, supaya ketika kami membaca dan merenungkannya, kami boleh mendapatkan tuntunan Roh-Mu yang kudus. Bahkan kami dapat melakukannya seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami. Ampunilah segenap dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara sekalian bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Nehemia pasal 4 ayat yang 6 yang menyatakan, tetapi kamu terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sama-sama mengetahui bahwa kitab bacaan kita ini dalam seminggu, dalam bacaan kita pada kitab Nehemia, di mana Nehemia ini Bapak Ibu perlu ketahui, sejarah awalnya kita kenal dari zaman Salomo mempunyai anak yang akhirnya Israel terpecah menjadi dua, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Dan kita tahu di dalam kitab Tawari, pada saat itu mereka bergonta-ganti, Yehuda memimpin raja-rajanya, dan mereka banyak sekali yang tidak taat kepada Tuhan. Dan akhirnya Yehuda dikalahkan oleh Asyur, bangsa Persia. Mereka dibuang ke Babel. Nah, jalanan mereka di Babel itu juga kalau kita baca di dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 10, itu memang dinyatakan oleh Tuhan, karena tidak setia mereka dibuang ke Babel dan mereka akan kembali selama 70 tahun. Nah, setelah itu juga mereka nanti akan dikumpulkan kembali pada saat kita baca di dalam kitab Esra.
Makanya kitab Nehemia ini berhubungan dengan kitab Esra. Esra adalah seorang imam besar, pimpinan spiritual pada saat itu. Dia diutus oleh Kores. Persia ini mengalahkan Babilonia. Dan setelah Babilonia kalah, Kores memerintahkan untuk Esra, semua bangsa Israel kembali ke Yerusalem. Dan di sana Esra menerima uang cukup besar untuk membangun tembok yang telah dirusakkan oleh bangsa Babel. Namun hal itu tidak tercapai. Kenapa tidak tercapai? Mereka tidak mau mengandalkan Tuhan dan mereka tidak mau bertobat, serta mereka hanya mementingkan kepentingan pribadi, tetapi mereka tidak mementingkan untuk bait Allah. Akhirnya kita melihat sekarang untuk yang kedua kalinya, yaitu Tuhan memakai Nehemia. Kalau kita baca di dalam Nehemia pasal 1, Bapak Ibu bisa melihat di situ siapa sebenarnya Nehemia. Nehemia adalah salah seorang yang telah bekerja di kerajaan Persia di Puri Susan. Sebenarnya kalau kita lihat Nehemia ini sudah enak dan sudah namapan lah hidupnya. Ketika kita lihat di ayat 2, ketika mereka datang, kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari tawanan ada dalam kesukaran besar. Ini ketika datang Hanani, saudaranya dari Yehuda ke Persia, mengatakan seperti itu. Dan tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbang telah terbakar. Bapak Ibu, apa reaksi Nehemia ketika mendengar itu? Kita baca lagi reaksinya pada ayat yang keempat. Ketika mendengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Disinilah kita bisa lihat dalam judul kita untuk yang ada di dalam Sabda Ibn Ahmad, bekerja dengan segenap hati. Bapak Ibu, kalau kita melihat keadaan pada saat itu, Nehemia terus tergerak hatinya dan dia bersedih, bahkan dia berpuasa. Sama kalau kita lihat dulu pada zaman Esther juga begitu. Dia juga berpuasa. Banyak. Hamba-hamba Tuhan yang dipakai, dia berpuasa, dia bersedih, dia mau menyendiri, dan dia merasakan kesedihan yang luar biasa. Sebenarnya pada saat itu kalau Nehemia mau bahasa bodoh, apa pentingannya? Ya, dia udah mapan dan dia tidak peduli dengan masalah itu. Tapi disinilah letaknya kepedulian seorang hamba Tuhan. Tapi kita kadang-kadang tidak sampai seperti itu. Kalau apalagi kita kalau sudah kerja di istana negara, mana mau lihat kepentingan keluarganya. Bapak pernah dulu tahu bahwa Habibie pernah sekolah di Jerman. Ya, ada satu cerita.
Dia dulu kalau tidak dijanjikan jadi menteri dan wakil presiden nggak mau pulang ke Indonesia. Dia sudah enak-enak di Jerman, padahal dia orang pinter. Nah, itulah bangsa kita atau orang-orang seperti itu. Kalau tidak dijadikan satu pangkat, tapi Nehemia bukan dijadikan satu pangkat pada saat itu. Tuhan mau pakai dia untuk memperbaiki tembok yang sudah dirusak. Dan bait Allah yang sudah hancur. Bahkan barang-barangnya sudah dipindahkan ke Babel pada saat itu. Itu dulu yang dibuat pada zaman kejayaan Raja Salomo. Luar biasa. Salomo ini adalah raja yang terkenal sangat kaya. Sangat luar biasa. Hingga Ratu Seba datang melihat apa benar-benar luar biasa. Ini Bapak Ibu hancur sudah. Esra pada saat itu disuruh tidak berhasil. Karena dia tidak mementingkan Tuhan dan tidak mau melakukan untuk Tuhan. Tetapi Nehemia, dia mau melakukan semua ini untuk pemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara selaka yang dikasihi Tuhan. Sebenarnya saya waktunya ini sangat singkat, tetapi ini perlu panjang untuk menyampaikan mengenai Nehemia. Tapi saya singkat saja, Bapak Ibu nanti bisa membaca sendiri ketika Nehemia membangun tembok Yerusalem. Itu walaupun dia dapat tuntunan dari tangan Tuhan, tangan pun tidak lepas dari hadapannya. Kalau kita membaca pada pasal 4 ayat pertama sampai dengan pasal ke-6 bacaan kita yang mengatakan bahwa Nehemia mempunyai satu kesetiaan, tapi itu dilalui dengan beberapa tahapan tantangan. Bapak Ibu kita sama-sama lihat ya tuh pada ayat pasal yang keempat dari ayat 1 ya. Ketika Sambalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi. Dihina. Bangsa Israel dihina. Itu ya tuh. Dan juga serangan-serangan mendadak. Kalau kita baca dari pasal 7 sampai dengan pasal ke-23. Ayat pasal 4 ayat 7 sampai 23. Kita baca ayat 7 dulu. Ketika Sambalat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Jadi Bapak Ibu terus tahu bahwa ketika Nehemia melakukan semuanya itu dapat tantangan yang luar biasa. Hingga ketika mereka bekerja melakukan perbaikan tembok, sebelah tangannya pegang senjata, ada yang pegang pedang, ada yang pegang tombak, ya. Sebelah tangannya bekerja untuk melakukan perbaikan tembok. Karena banyak musuh-musuh yang tidak senang dengan pekerjaan itu. Tapi kita tahu bahwa Nehemia tetap mengandalkan Tuhan dan dia tetap berdoa kepada Tuhan untuk perlindungannya supaya tembok ini selesai. Nah, di samping itu juga perpecahan di dalam bangsa Israel itu sendiri, orang Yahuda itu sendiri mengeluh dengan keadaannya, mereka harus bayar pajak, mereka dalam keadaan kesulitan, yaitu mereka punya hasil bumi yang sangat tidak memadai. Kalau kita baca itu di dalam kitab Nehemia pasal yang
kelima, ayat 1 sampai dengan 19. Jadi saya suruh Bapak Ibu baca aja di rumah. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, bukan sampai di situ saja kita melihat tantangan itu, banyak sekali tuduhan-tuduhan palsu. Hingga kalau kita lihat bahwa hinaan dan tuduhan-tuduhan palsu yang dilakukan oleh musuh-musuh mereka. Nah, kitab Nehemia ini yang saya sampaikan, apa artinya buat kita? Kita masuk dalam bacaan kita, bahwa kita sebagai umat Tuhan, kita harus pegang kesetiaan dan janji kepada Tuhan. Bapak Ibu juga kan waktu sidi, waktu ingin jadi penjabat, juga berjanji dengan setia, dengan segenap hati. Tapi kadang-kadang hanya di bibir saja. Kita tidak mau melakukan kesetiaan. Tuhan itu tahu. Tahu persis. Ketika kita punya alasan yang banyak sekali, ada yang mau jadi presbiter, hanya mau lihat punya pangkat dan sebagainya. Serta banyak hal-hal yang lain. Kesetiaan kita bukan hanya di situ saja. Ketika kita pada hari Minggu, ya, kita mau beribadah dan menguduskannya, serta memberikan persembahan, dan juga memberikan perpuluhan dengan setia. Itulah satu kesetiaan. Mematuhi 10 firman Tuhan dalam kehidupannya. Dan yang terlebih adalah kita mau mengasihi sesama kita. Dan kita mengasihi Tuhan. Itulah kehendak Tuhan. Supaya kesetiaan itu memang betul dinyatakan. Tuhan tahu hati dan pikiran kita. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini boleh kita renungkan bersama dan akan menjadi berkat buat kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan memberkati. Amin. Jika padaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat melihat dan yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Tiba saatnya kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Juru Selamat. Sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengar pada saat ini. Dan biarlah firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan buat iman percaya kami. Serta membangun semangat kami untuk tetap setia dan taat Tuhan kepada ketetapan-ketetapan-Mu. Dan kami mau Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus lalu menguasai hati dan pikiran kami Tuhan. Ketika kami dipakai Tuhan,
ketika kami dipanggil Tuhan, kami mau tetap setia. Kami menjalankan tugas, fungsi kami sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kami. Mampukanlah kami ya Tuhan. Kami menyadari Tuhan bahwa kami lemah, kami berdosa. Kami banyak kali segala kekurangan dan kelemahan. Tapi kami mohon Tuhan berikanlah kami kekuatan. Dan jagalah kami Tuhan dan lindungilah kami Tuhan dari ancaman bahaya. Baik itu bencana alam, baik itu musibah-musibah yang lain. Bahkan pada saat ini Tuhan masih terpapar COVID-19 yang makin meningkat di mana-mana. Bapa, kami sebagai anak-anak-Mu, kadangkala kami tidak mengerti Tuhan masalah ini boleh terjadi. Namun kami tetap percaya Tuhan di balik itu ada rencana Tuhan yang Tuhan mau genapi di dalam kehidupan manusia. Lewat tantangan ini Tuhan, kami mohon Engkau melindungi kami dan memberikan kami, bahkan orang-orang yang terpapar, baik di rumah maupun di rumah sakit, kiranya Tuhan melawat mereka, berikanlah mereka kesembuhan. Dan orang-orang yang sudah terpanggil karena COVID, kiranya Tuhan menjadi hibur untuk mereka yang ditinggalkan. Bahkan Tuhan, kiranya kami berdoa untuk para medis, garda terdepan yang mau menyumbang kepeduliannya untuk menyembuhkan mereka-mereka yang sakit. Tolonglah mereka, berkatilah mereka, para TNI, Polri, semuanya yang membantu dan menangani segala masalah garda terdepan ini untuk menangani COVID. Tolonglah mereka, kuasailah mereka. Kami berdoa juga untuk Presiden dan Wakil Presiden, pemerintah yang pada saat ini juga Tuhan sibuk untuk mengendalikan, melawan masalah COVID, serta hal-hal yang tidak wajar, tantangan-tantangan dari dalam maupun dari luar. Kiranya Tuhan berikanlah kekuatan kebijaksanaan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat-pejabat lainnya. Kami juga berdoa untuk bulan Pelkes pada saat ini Tuhan. Kiranya berikanlah suatu kekuatan, hati yang tergerak untuk kami memberikan kesaksian, pelayanan secara nyata dan melakukan semua dengan baik, bukan dengan kata-kata dan ucapan, tapi dengan tindakan, supaya setiap orang yang membutuhkan dalam kekurangan, dalam kehausan dan kerinduan tentang kebenaran firman-Mu, kami dapat melakukan semua itu dalam kebaikan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk baik Sinode, UPL, GPIB, yang juga nanti akan ada persidangan ke-21 di Surabaya untuk perencanaan program-program yang ke depan. Bapak bantulah ikut campur tangan dalam persoalan ini. Kami percaya Tuhan, semuanya Tuhan yang mengendalikan. Bapak, kami berdoa juga untuk gerejamu di GPIB Tugu ini, buat jemaat, buat pelayan-pelayanmu, baik pendeta, ibu pendeta, dan lainnya. Kiranya Tuhan berkati, serta para presbiter, 5 BPK, komisi, poster, terus satpam, dan semua yang terlibat di dalamnya Tuhan. Berikanlah mereka berkat dari-Mu dan berikan juga kekuatan. Bapak, inilah doa kami, dan kami berdoa kepada setiap yang ikut mengambil bagian di dalam ibadah ini Tuhan, kiranya Tuhan mau memberkatinya. Inilah doa kami, ampunilah segenap dosa kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus,
yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi, dan seperti di sorga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidup tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui pemberian persembahan. Dia yang menyelamatkan kita, dan Dia juga yang mengundang kita untuk terlibat dalam keberlangsungan karyanya. Demi menyelamatkan dunia melalui pelayanan dan kesaksian kita, Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Untuk kolekte ibadah keluarga dapat dikumpulkan menggunakan amplop yang telah diedarkan oleh koordinator sektor Majelis Jemaat, yang untuk selanjutnya dapat diserahkan ke kantor Majelis Jemaat GPIB Tugu atau melalui koordinator sektor pelayanan masing-masing. Inilah ungkapan syukurku yang kuberikan kepadamu. Kuberikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadirat-Mu. Umat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menaikkan doa syukur. Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia, kami membawa persembahan ini sebagai tanda ungkapan syukur kami. Terimalah ya Tuhan, dan jadikanlah persembahan ini sebagai dukungan bagi pelayanan dan kesaksian gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Amin. Silakan duduk. Majelis Jemaat GPIB Tugu mengucapkan terima kasih kepada Penatua Bapak Franky Abraham yang telah memberitakan firman pada malam hari ini. Terima kasih Pak. Kepada organis, pemandu lagu, operator sound system, serta tim Inforkom yang telah mengambil bagian dalam ibadah kita malam hari ini. Dan juga kepada seluruh jemaat yang mengikuti ibadah keluarga malam hari ini melalui live streaming di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Marilah kita berdiri, kembalilah dalam kehidupan, dan ingatlah selalu bahwa kepada setiap kita, Tuhan memanggil dan mengutus kita sebagai gerejanya untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah melalui pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah dunia. Kristus memanggil diriku, juga memanggil dirimu untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya, jangan tegarkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Umat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah. Terimalah berkat-Nya. Kasih sayang Tuhan Yesus Kristus yang memelihara umat-Nya dalam rancangan damai sejahtera Allah, yang berkarya atas dunia dengan perantaran Roh-Nya yang kudus, akan senantiasa mengiringi, melindungi, dan memberkati bersama kaum keluargamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
kasih